sejahtera untuk kita semua teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan semua kondisi sehat ya. Sehat orangnya juga tanduran kita. Oke teman-teman, pada kali ini kita kunjungan ke salah satu master cabai kita. Beliau adalah dulunya saya belajar banyak dari beliau tentang percabaian. Ini saya di tengah-tengah bedengan teman-teman. Ini tanduran baru 50 hari lebih sudah setinggi ini. Kalau kemarin kita tempat Pak Alik Bari masih satu pipi ya. Ini punya Pak Boy. Ini sudah wow, udah lewat ini, sudah 170 65 kerasa. Ini ya teman-teman. Ini saya berdiri nih. Dan untuk buahnya super sekali, panjang dan buahnya lengket. Nanti kita tanya-tanya dengan pemiliknya langsung, dengan Pak Boy Master Cabai, juga guru saya dalam budidaya cabai. Oke, seperti apa tandurannya kita cek lebih lanjut. Nah oke teman-teman, jadi seperti inilah penampakan cabai milik Pak Boy. Sangat luar biasa. Dari posturnya, dari buahnya sangat memikat hati teman-teman. Jadi buahnya sangat lebat, panjang dan lurus-lurus. Nah ini teman-teman ya. Ini kalau kita di tengah-tengah sini teman-teman, sudah tidak kelihatan mungkin ya. Dan untuk bedengannya sangat rapi, tidak ada rumput satupun. Dan ini adalah lubang pemupukan kocor. Nah, sementara itu teman-teman, nanti kita akan tanya langsung dengan beliau bagaimana resep-resepnya bisa menjadikan cabai beliau seperti ini di tengah-tengah El Nino musim panas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua para petani seluruh Indonesia. Yang mana di sini kita di lahan pertanian milik saya sendiri, yang mana ya seperti inilah namanya belajar nanam cabai ini, belajar. Tapi kalau untuk perawatan ya masih dalam tahapan belajar dan belajar, karena nggak ada yang master, nggak ada yang hebat penanaman ini. Ya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita manusia kan cuma hanya bisa berusaha, namun keputusan dan rezeki Allah yang atur. Cuman kalau kita mau tekun, yakin, dan kita mau belajar terus menerus, ya insya Allah kita belajar dan belajar, cabai kita pasti akan menuai hasil yang kita harapkan. Ya semua petani, ya kawan-kawan semua seluruh Indonesia, para petani, ya mohon juga pembelajaran ya kan dari konten-konten yang lain, ya tolong disebarluaskan kepada kawan-kawan yang masih formula, ya supaya bisa sama-sama menjadi petani yang unggul, yang ulet untuk ketahanan pangan kita. Ya mudah-mudahan Indonesia ini semakin maju dan berkembang. Ya kan? Ya mungkin kalau masalah perawatan saya nggak bisa memperjelaskan satu persatu karena prosesnya panjang. Tapi inilah keadaannya, yang namanya tahapan belajar. Ya kami berharap kepada semua para petani seluruh Indonesia, ayo kita belajar dan belajar, karena kita belajar ini memang dituntut dari kecil sampai tua. Jadi kalau belajar itu memang dituntut. Jadi kalau kita belajar dan belajar, mudah-mudahan perubahan pasti terjadi, dan apa yang kita harapkan mudah-mudahan akan tercapai dan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi ini sedikit pertanyaan ini apa Pak Boy ya. Ini untuk lahan ini luasan berapa dan berapa populasinya ini? Kalau luas jumlah tanam Pak 3.963 tanamannya ya. Tanaman lobang. Kalau dalam per lobang itu ada yang 2, ada yang 1, memang tanamannya nggak serempak. Tapi itulah yang ada yang kita tanam. Jenis varietasnya atau bibitnya bibit apa ini? Kalau varietasnya ini lokal loya. Lokal loya. Ya inilah yang selama ini saya budidayakan.
Ya seperti inilah. Kalau memang nggak pernah saya nanam pendek, yang umumnya ya di minimal di 1,5 meter, bahkan bisa lebih, tinggal perawatan. Jadi untuk tanamannya bisa super seperti ini, figurnya sangat tinggi sekali. Apa ini dasarannya nih Pak Boy ini? Kalau dasaran saya memakai pupuk dasarnya, saya pakai SP36 yang subsidi. Itu dalam per bedeng saya kasih 3 kilo. Terus saya kasih dolomit, saya kasih dasaran, terus saya kasih kalau kompos saya kasih yaitu kalau bahasa sih ngopo itu jambang. Yes. Dari kotoran manusia itu saya kocorkan, baru saya kasih dolomit, baru saya kasih SP36. Oh, jadi tanpa kotoran hewan ya? Tanpa kotoran hewan, tapi kotoran manusia. Oh. Kadang kan selama ini banyak yang jijik atau cemana itu ya Pak ya. Sebenarnya kalau kita gali sendiri di dalam WC itu ya nggak ada kotorannya Pak ya. Nggak ada kotoran, cuman hanya sejenis air, cuman air yang sudah bercampur dengan kotoran. Itu sebenarnya lebih bagus daripada yang lain, cuman harus kita fermentasikan. Cuman sistem fermentasi kita setelah kita kocor, nanti kita mainkan M4, kasih mulase, kita semprotkan, baru kita tutup mulsa. Jadi penutupan mulsa setelah bedengan rapi, udah lembut, gembur. Setelah itu, setelah kita semprot dengan mulase, baik di situ pakai M4 atau M21, terus kita campur dengan mulase, kita semprotkan. Setelah itu kita tutup mulsa. Terus kita diamkan selama 10 hari paling cepat. Setelah itu baru kita kasih pelobangan, baru kita tanam. Tapi awal pemupukan 7 hari setelah tanam kita kocor dulu dengan namanya power soil atau namanya asam umat. Gunakan asam Kita umat Pak ya. asam umat, terus baru 10 harinya kita kocor susulan. Itu memakai Yara Lipa 2 kilo, MPK Mutiara 3 kilo dalam per 1 drum 200 liter. 200 liter itu kita kocorkan sampai 4 minggu atau 1 bulan. Setelah itu untuk minggu kelima kita kocorkan Yara Lipa 2 kilo, Glower atau Winner itu sama Yara Mila itu 5 kilo per 200 liter atau 1 drum. Kalau masalah perawatan untuk mengatasi keriting, ini saya rolling mulai dari karbosulfan, sistemik atau marsal, saya mix dengan imidacloprid baik Apidor ataupun Winder yang sejenisnya, yang penting bahan aktifnya imidacloprid. Nanti itu 2 kali penyemprotan kita tukar dengan Andromeda atau yang berbahan aktif Pamectin dengan asetamiprid. Iya. Itu juga 2 minggu atau 2 kali penyemprotan. Setelah itu kita rolling lagi Pegasus dengan Mopento. Pegasus dengan Mopento. Jadi kita ada yang kontak, ada yang sistemik. Jadi kita tetap berpasang-pasangan, kita mix. Setelah itu nanti kembali lagi ke Marsal dan imidacloprid. Nah, kalau untuk fungisida saya pakai Antrakol dengan Previcur N. Itu 2 minggu, 2 kali saya ganti dengan Antrakol dengan Previcur N. Terus saya rolling 2 minggu skor dengan kadang kalau musim seperti ini hujan saya buat klorotalonil atau dakonil. Tapi kalau nggak hujan saya ambil mankojeb tapi Spiro. Merek Spiro, merek dagangnya itu bahan aktifnya mankojeb 80 WV di Spiro. Tapi setelah itu saya rolling lagi memakai Amistartop atau tandem, tapi yang saya pakai tandem, bahan aktifnya Azoxystrobin dan Depiconazole, dan saya mix dengan Spiro. Tapi kalau hujan lebat saya beralih ke klorotalonil untuk mengantisipasi. Jadi ini udah berapa kali kocor ini Pak? Kalau pengocoran sampai sekarang ini 7 kali. Sudah 7 kali ya? 7 kali pengocoran. Seminggu sekali? Ya, pemupukan kita buat 1 minggu sekali. Kalau penyemprotan juga 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. Iya. Kirain
1 minggu 2 kali. Iya. 2 kali. Kita penyemprotan 1 minggu sekali. Jadi di musim panas ini kan biasanya hama sangat luar biasa serangannya, Pak. Kok bisa seminggu sekali? Apa resep rahasianya nih kok bisa tanamannya masih dikatakan masih aman lah, mulus? Kalau masalah tanaman mulus atau bisa mengendalikan hama trip tungau kutu kebul, itu kita rolling bahan aktifnya ada namanya kontak dan sistemik. Jadi kita buat 1 minggu sekali, tapi memakai bahan aktif yang ganda. Baik dia nanti karbosulfan atau marsal, kita mix dengan imidacloprid baik Apidor, Winder atau Bespidor. Nah, nanti 2 kali penyemprotan kita alih fungsi ke Andromeda atau Abamectin. Abamectin dengan imidacloprid, di situ ada acetamitrid, atau juga bisa dimix dengan Tencu, itu bisa. Setelah 2 minggu kita rolling lagi memakai Pegasus dan Movinto karena udah masa pembuahan. Jadi setelah itu 2 minggu kita balik lagi ke karbosulfan lagi, marsal dan Apidor atau imidacloprid bahan aktifnya, seperti itu. Begitu juga seperti fungisidanya. Jadi kalau untuk pupuk daun kita pakai namanya Ultradap kalau di masa kecil. Nah itu selama 1 bulan atau 4 minggu. Ultradap nanti dengan KNO3 Vril itu dengan takaran. Kalau Ultradap kita buat 2 sendok, KNO3 Vrilnya kita buat kasih 1 sendok dalam per 16 liter atau 1 tangki. Nanti ditambah dengan saya memakai Power Grow itu pakai 2 tutup. Itu selama Ultradap itu selama 4 minggu. Setelah itu di masa pembuahan saya pakai MKP, saya mix dengan magnesium sulfat, saya tambah lagi dengan kalium KNO3 putih kristal. Kalau dosisnya MKP saya buat 2 sendok ditambah KNO3 putih kristal itu 1 sendok, saya magnesium 1 sendok, dan saya kasih boron 1 sendok. Terus nanti saya rolling. Kalau minggu ini kita kasih pupuk daunnya seperti itu. Untuk minggu depan kita kasih Power Grow dengan Smart Grow dengan KCl Cair plus silika. Itu saya gandeng bersama dengan saya campur jadi satu, saya mix, saya semprotkan. Ya insya Allah ya kondisinya seperti inilah tanaman saya. Ya mudah-mudahan masih dalam keadaan aman. Mudah-mudahan aman terus sampai panen, sampai ya. Ke finish. Finish, amin. Terus untuk mengatasi daripada lalat buah ini juga sering saya campur dengan bahan aktifnya Dimetoat atau Destan. Terus nanti saya selingi dengan Asfepat. Itu saya selang-seling. Jadi seminggu ini seminggu itu saya selang-seling supaya tidak menjadi resisten atau kebal. Itu. Oke. Sampai sekarang inilah proses perjalanan perawatan cabai loya ya dalam keadaan seperti ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin juga bisa bermanfaat buat kawan-kawan petani yang lain. Tapi juga kalau produk masih banyak produk yang lain yang lebih unggul. Oke. Nah, oke teman-teman, demikian wawancara kita dengan sang pemilik lahan cabai ini, Pak Boy. Mudah-mudahan kedepannya kita pantau terus perkembangan cabai beliau. Mudah-mudahan dari awal sampai panen nanti mendapatkan hasil yang memuaskan dan barokah, dapatkan harga yang mahal. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.